Assalamualaikum Ayahanda, salam dulu. Pelukan. Nah, ini sama Ayahanda kami di Taman Budaya. Ayahanda kita masuk. Ayahanda El Kaarah sedang datang mengunjungi Taman Budaya dari saya. Sehat Ayahanda? Alhamdulillah masih kuat. Ini pameran foto. Nah, ini Ayahanda lagi melihat pameran foto seni ukir pahat Aceh pada batu kayu dan lukisan pada kertas. Kita isi absensi dulu Pak. Nah, ini. Langsung di bawah. Sudah. Oh, udah duluan. Ayo masuk Ayahanda. Ayahanda udah duluan absen rupanya. Ya, silakan. Saya teringat Ayahanda pernah foto-foto bagian dari rumah adat Gayo. Pernah ada buat videonya. Rumah adat di mana? Di ukiran kayunya. di Cacewan. Iya. Ya, Baru ya? Baru. Kita lihat sebelah sana yuk. Di sini ada juga yang punya Acehnya maksudnya ya, yang wilayah lain selain Takeo. Mungkin Ayahanda bisa menyampaikan juga bagaimana karakteristik ya dari ukiran rumah adat Gayo. Yang ini yang nampak di sini. Ini yang sudah ada di sini yang Aceh ya. Nah seperti ini Ayahanda ya. Ya. Nah, ini namanya bagian dari tepi lantainya ya, bagian luarnya ya. Iya. Dinding luar ya. Betul. Apa istilahnya Ayahanda? Kalau di sana sama di ini juga, tapi barangkali perbedaannya pada motifnya ya. Motif ya. Motif ya. Di sana ada kembang seperti ini, namanya moon beriring. Moon beriring itu awan yang beriring, Berarak-arak ya, berarak. berarak. Kemudian ini yang mungkin kita nggak temukan di Aceh, motif hewan. Oh ya, Nggak ada kan? mungkin gini karena konteks saja. Aceh Ya, itu nggak ya. menggambar yang makhluk Betul. hidup kecuali daunan. Tapi di Gayo Siap. yang saya lihat di rumah adat di Soiran itu, setidaknya ada 3 motif hewan. Oh, 3 motif. Ikan, Oh. kemudian ayam, dan naga. Naga ya? Iya, itu ada, saya ambil Iya. fotonya. Dan ketika saya melakukan YouTube saya mengunjungi rumah adat itu, ketiga-tiganya saya ambilkan. Oke Ayahanda, ini ada tua panitia nih yang mewakili ini ya. Ya. Kita siaran langsung di akun Muhrin, silakan. Ada Pak Taib Loangen. Pak Taib Loangen, tadi barusan disampaikan nih ya. Ada 3 motif yang tidak dimiliki, ada 3 motif yang unik dari rumah adat di Tueren, daerah Aceh Tengah ya. Yang pertama tadi kata Ayahanda ikan, kedua ayam, dan naga. yang ketiga naga. Ini Bang Taib. Rupanya di wilayah Aceh ya, Jazirah Aceh kita bilang begitu. Ada motif lain yang pada konteks Aceh tidak ada ukiran itu atau seni rupa itu ya. Karena mungkin walah ya kita nggak bisa jawab ya motifnya ya. Selain daun-daunan kalau Aceh dominannya itu. Nah ini juga menguak sisi bagaimana ukiran yang menjadi ornamen pada bagian bawah dinding rumah di Jazirah Aceh kita bilang begitu. Baik, sekarang kita hadir bersama Bang Taib Loangen. Bang Taib Loangen ini mungkin maksud dari tujuan pameran ini mungkin kita mau dengar langsung ya di siaran kita ini. Silakan Bang Taib Loangen. Ini ada juga Ayahanda El Kaarah. Ya. Bagaimana niatan awalnya sebenarnya? Ini kan memang penting sekali ya Ayahanda ya. Menyampaikan bagaimana bentuk karya ukir ya. Dalam bentuk foto sih sebenarnya, kalau dibawa bendanya kan repot ya. Nah,
Ini niat awalnya kan kita sangat bergembira ya untuk Pak Taib ya. Selamat dulu nih Pak Taib ya. Luar biasa memperkenalkan kembali dalam bentuk foto walaupun seperti itu ya keterbatasan. Tapi kita jadi mengenal nih. Bahkan tadi ada 3 motif yang Ayahanda sampaikan. Tidak ada di Aceh, adanya di Aceh dalam wilayah lain, tapi di Takengon ada 3 motif. Ada ikan, ayam dan naga. Kalau di Aceh secara umum nggak ada Bang Taib ya. Itu yang saya tahu sih ya. Nah, sebelumnya itulah apa niat awalnya nih untuk buat pameran ini? Terima kasih apresiasinya. Tujuan kita hanyalah untuk memperlihatkan pada masyarakat, terutama seniman dan muda-mudi, kaum muda, para seniman kaum muda, bahwa di masa lalu kita sudah punya seni bernilai tinggi dalam bidang fikih bahat. Sudah tinggi, sudah beberapa ratus tahun lalu. Yang sekarang seniman ini tidak ada lagi, terputus. Apalagi batu sudah terputus akhir abad 19, 1870-an habis. Kalau kayu masih ada, sekira setengah abad setelahnya masih ada. Tentang ornamen, ada binatang dan pohon-pohonan, flora fauna. Setelah datang budaya Islam ke sini, masyarakat Aceh terutama di pesisir tidak memakai lagi gambar hewan. Sebelumnya mungkin ada yang batu ada di sini. Ya tidak dipakai lagi di sini. Mungkin di wilayah tengah masih dipakai. Ini kan budaya setempat. Ya, itu saudara murid. Baik, tadi kita online, sekarang ada yang bagian offline. Mungkin bisa disampaikan ulang sambil didampingi Bang Taib. Apa yang membedakan, apa yang unik ditemukan di wilayah Aceh Tengah tadi, Ayahanda LK Ara. Beliau ini adalah seorang budayawan nasional, juga pernah mendapatkan anugerah dari Presiden Jokowi ya. Namanya Remgri. Boleh disampaikan anugerahnya? Anugerah Pelestari Didong. Oh, dalam konteks Didong. Istilahnya Maestro Didong. Baik, Ayahanda, tadi mungkin bisa diulang ya untuk offline-nya ini. Apa yang unik ditemukan di wilayah tengah ya, di Gayo, terkait tentang motif sambil kita sorot ininya ya, karya ininya. Nah, ini yang ada di Aceh Bang Taib ya. Ini daerah mana Bang Taib? Ini di Banda Aceh. Oh, Aceh Besar Banda Aceh. Aceh Besar Banda Aceh. Sementara tidak kita ambil gambar. Oke. Kita hanya mengambil contoh. Ya. Maksudnya ya mempermudah ya untuk buat teman-teman yang diambil kan. Ini kan baru pertama. Wow. Ini sini kita gunakan teknik fotografi memoto karya seni lampau. Jadi fotonya memakai teknik fotografi untuk arkeologi. Oh, itu tujuannya. Bukan foto pemandangan atau jurnalistik. Ini foto arkeologi. Demikian. Baik. Ini hanya contoh. Baik. Boleh sampaikan Ayahanda ulang tadi seperti apa karakteristik ukir yang ada di wilayah Aceh Tengah tadi? Nama desa apa? Ya, sebenarnya sama dengan apa yang ditentukan oleh Saudara Fahri, bahwa umumnya di Aceh Tengah atau di Gayo juga, motifnya rata-rata tidak menggunakan hewan, tapi di salah satu rumah adat di Tueren itu, Tueren, Kecamatan Laut Tawar, Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah. Di situ hanya terdapat yang motif tadi itu. Kebetulan ketika saya hadir ke sana dan saya ambil foto, dia terdapat pada papan seperti ini juga ya? Pada papan dinding rumah adat itu ya. Itu urutannya yang saya ingat ya, ada gambar ikan, terus gambar ayam, ada tengah sedikit naga. Dan menurut mereka punya fungsi semua. Misalnya ikan tadi sebagai rakyat yang
senang nelayan. Oh. Dia menemukan ikan. Bahkan ada cerita mengatakan bahwa ikan itu penyelamat manusia. Oh, di dalam naskah itu ya, ikan legendanya ya. Manusia. Penyelamat tentu saja bisa ditafsirkan ikan itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Tapi kalau lebih jauh kan ada cerita bahwa zaman dulu ikan itu menangkap orang, kemudian orang itu hidup sampai ikan itu dibelah dan manusia itu kembali lagi. Oh, kisah Nabi ya? Kisah Nabi. Benar. Nah, apakah tafsirannya yang seperti itu atau tafsirannya sederhana yaitu ikan itu bisa dikonsumsi manusia dari penyelamat. Nah, yang menarik soal naga itu seperti apa sih ukurannya, kira-kira sejengkal misalnya atau hanya kecil saja? Ukurannya kurang lebih jengkal. Kecil aja ya? Jengkal ya, jengkal. Dan itu diingkari oleh motif istilahnya kalau di sana putar kali. Putar kali melengkung. Oh, uliran gitu ya? Ya, melengkung. Uliran, ya. Itu di dalam lingkaran itu. Naga itu. Baik, balik ke pameran ini, Ayahanda. Ayahanda hadir lebih cepat tadi ya dibanding Muren ya. Alhamdulillah, tapi yang jelas saya belum sempat mendokumentasikan. Setelah menonton ini tadi menikmati karya ukiran dan Ayahanda nggak pakai kacamata ya, masih sanggup melihat detil ya, luar biasa. Umurnya Ayahanda sekarang udah 83. Oh, 83, luar biasa ini ya. Kesehatan mata Allah anugerahkan, mudah-mudahan terus seperti itu. Ayahanda kan udah lihat nih detail sambil jalan-jalan Ayahanda, yuk kita lihat yuk, kita nikmati yuk. Mana yang paling menarik dari ya semuanya menarik pastinya ya, tapi yang memiliki ekspektasi tertentu menurut pandangan Ayahanda nih, koleksi yang dipamerkan di gedung gedung Taman Budaya Indoor ini, mana yang menarik di lokasi ini? Semua menarik. Ya. Artinya begini, ukiran itu, hiasan itu, motif itu ada pada berbagai tempat. Oke. Misalnya ini kan di pintunya, biasanya ada patoknya ini di pintu. Gagang pintunya ya? Gagang pintu. Ini pun bisa dihadirkan di sini. Luar biasa. Nah itu juga pintu ya. Iya. Ini di di bunga rumah ya. Paranya nih ya, Parah. di atap paranya ya. Dan memang luar biasa. Wah. Itu. Menampilkan hiasan yang bermotif dedaunan, itu dahsyat sekali. Luar biasa. Dan ini saya kira berkembang ya, luas itu karena ada pembatasan. Pembatasan begini, hewan jarang dilukis. Tumbuh-tumbuhan ya, manusia apalagi ya, patungnya. Maka kreativitas mereka dikembangkan pada bunga, pada daun. Alam yang ya memang tumbuhan benda hidup juga. Iya, bukan hewan ya maksudnya ya. Nah, ini yang dalam konteks Islam ini. Jadi ada include langsung dalam kitab-kitab agama Islam dan tafsir-tafsir untuk di dalamnya masuk juga ukiran atau kaligrafi dan seterusnya ya. Itu yang saya pahami, benar seperti itu, Pak. Dan ini menarik buat saya ya. Berbeda dengan di Gayo. Iya. Di Gayo itu umumnya transparan, warna. Hampir tidak berwarna. Oh, di Gayo enggak? Ya. Sedikit sekali warna ya. Hampir tidak berwarna. Sedangkan ini tinggi ya. Ini kan luar biasa. Ini di mushaf nih, coba kita baca. Iluminasi pada mushaf Al-Qur'an cetakan abad ke-17 ya. Fotonya oleh Raudatul Himala. Jadi ini mushaf Al-Qur'an. Ya, itu kan luar biasa. Nah, ya ada sebelah kanan kita ini. Nah, ini ada di rumah Cunyadi ya, Anda udah pernah dong pasti sana ya. Iya. Ini yang di rumah Cunyadi. Ini kebetulan saya sudah pernah hadir di sana. Iya. Saya sempat buka buku YouTube untuk baca bisa ya. Wow. Wanita dari Padang. Wah, boleh cerita sedikit. Kenapa dengan wanita dari Padang? Apakah inspirasi utamanya Cunyadi memang atau seperti itu? Ya, Jelas ya. tapi
saya tidak menggunakan judul puisi saya Cunyadin gitu ya. Cunyadin, tapi saya lebih beri simbol pada wanita itu dari Lampadang. Dari Lampadang. Oh, luar biasa itu. Jadi penulis puisi wanita dari Lampadang itu adalah Ayahanda LK Ara, yang cukup terkenal. Puisinya selalu menjadi puisi pada lomba-lomba baca puisi tingkat nasional. Ini tepi ya, tepi dari Mazhab Al-Quran juga pada abad ke-17 tadi, masih satu ini ya. Inilah yang diterjemahkan ke dalam ukiran-ukiran pada properti rumah adat dan seterusnya ya, Anda ya. Basicnya juga termasuk yang include ke dalam Mazhab Al-Quran. Itu mungkin ya, Anda ya. Tapi ya keahlian kan kita cuma menafsir saja nih dan menikmati pameran ini ya. Kalau benerannya nanti kita tanya Pak Mukhtar Mizi ya. Beliau lebih jagoan lah bidang itu ya. Kita jalan lagi ya Anda. Ini sambil olahraga juga nih Anda. Udah panjang kali ya. Oke, kita nonton aja. Iya. Tuh Anda sedang istirahat. Kita lihat lagi yang lain. Luar biasa, ini pintu motif sulur awan pada pintu rumah Aceh Serambi Tengah. Ini sepertinya di Romo Aceh ini kalau nggak salah. Baik, itu tadi sekilas bagaimana dialog-dialog kita dengan Bapak Panitia Taib Angin juga Ayahanda LK Ara. Nanti kita sambung lagi di waktu yang berbeda. Terima kasih buat yang udah nonton. Arma, Emma, Diana, Albert, Bang Albert. Saya keliling sedikit biar bisa dilihat apa aja yang ditampilkan, dipajang ya di pameran kali ini. Ini seni ukir batu abad ke-17 dari komplek makam Raja Jalil Lamlagang, Bakalan Aceh. Jadi nggak kalah ya, di batu juga sangat tinggi nilai artistik lukis atau pahat ya. Ya ukir lah khususnya, ini pada batu juga. Sini ukir masih siaran. Sebenarnya nih mau keluar kita ini udah selesai, nanti kita sambung lagi. Nah, ini ada Bang Taib. Bang Taib, kita share dulu, nanti kita ngobrol lagi sama Bang Taib.